Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davalingga Baramudia dengan NIM K00240010, berasal dari kelompok B15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi blok 2.3 anatomi neuroendokrin. Di sini kita punya soal suatu kasus seorang pria berusia 65 tahun bernama TNA dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Yang kedua, ada refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Yang ketiga, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infrak iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, di struktur sirkulus Willis ini, seperti pada gambar yang ada pada presentasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa sirkulus Willis adalah anastomosis arteri yang berada di dasar otak, yang fungsinya sebagai penjaga perfusi otak jika terjadi sumbatan. Nah, komponennya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama kita lihat terlebih dahulu dari bagian anterior. Yang pertama sudah jelas ada arteri carotis interna di bagian kanan dan kiri. Kemudian ada arteri cerebri anterior di bagian kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga ada arteri communicans anterior yang menghubungkan arteri cerebri anterior. Nah, untuk di bagian belakang atau posterior itu ada arteri cerebri posterior yang bagian kanan dan kiri merupakan cabang dari arteri basilaris. Kemudian ada arteri communicans posterior di bagian kanan dan kiri yang fungsinya untuk menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebri posterior. Selanjutnya ada tambahan pembentuk sirkuit. Yang pertama ada arteri vertebralis dexa et sinistra yang bergabung menjadi arteri basilaris dan kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, fungsi dari sirkulum Willis ini adalah secara fisiologis ini untuk menyediakan jalur kolateral untuk aliran darah jika salah satu arteri besarnya tersumbat, misalkan adanya oklusi di arteri carotis interna. Kemudian selain itu juga fungsinya untuk mencegah infrak luas dengan redistribusi tekanan perfusi darah melalui arteri penghubung. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus, meliputi dari pertama fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau decussatio, dan yang keempat letak relatif di medula spinalis. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu dari fungsi utama tractus corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus. Untuk fungsi utama, tractus corticospinalis itu sebagai motorik volunter atau gerakan sadar. Sedangkan untuk tractus spinothalamicus itu fungsinya untuk sensorik seperti nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar. Nah, tractus corticospinalis ini asalnya dari area 4 atau gyrus paracentralis yang fungsinya sebagai korteks motorik. Sedangkan untuk tractus spinothalamicus merupakan reseptor perifer kulit yang bentuknya sebagai neuron sensorik primer. Nah, untuk bagian akhir dari tractus corticospinalis ini terletak di neuron motorik di horn anterior medulla spinalis, sedangkan untuk tractus spinothalamicus terletak di area 1-3 atau gyrus postcentralis yang terletak di korteks sensorik. Untuk decussatio-nya atau penyilangan, di tractus corticospinalis 85-90% di decussatio pyramidum atau medula. Nah, kemudian sedangkan itu untuk tractus spinothalamicus decussatio-nya terletak segera setelah masuk ke medula spinalis atau segmennya terkait.
Kemudian untuk dari posisi di medula spinalis rectus corticospinalis terletaknya itu di kolumna lateral atau lateralis funiculus. Kemudian selanjutnya untuk tractus spinothalamicus itu letaknya itu di kolumna anterolateral atau anterolateral funiculus. Kemudian lanjut kita ke soal ketiga. Dari pembahasan untuk truncus cerebri, sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, kita lihat terlebih dahulu truncus cerebri ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu mesencephalon atau kita panggil dengan midbrain, kemudian pons, dan yang terakhir ada medula oblongata. Nah, mesencephalon atau midbrain ini letaknya itu di antara diencephalon dan pons. Struktur penting yang ada di mesencephalon ini, yang pertama ada colliculus superior, fungsinya adalah untuk koordinasi visual reflex. Yang kedua ada substantia nigra, yang fungsinya untuk menghasilkan dopamin. Nah, apabila adanya gangguan pada substansia nigra ini akan menyebabkan penyakit Parkinson, sehingga adanya defisit dopamin pada pasien tersebut, sehingga pasien tersebut akan mengalami salah satu gejala dari Parkinson adalah tremor. Kemudian selain itu dari mesencephalon atau midbrain keluar juga adanya nukleus nervi 3 dan 4. Selanjutnya setelah mesencephalon ada pons. Pons ini letaknya di antara mesencephalon dan medula. Kemudian pons ini memiliki beberapa struktur-struktur penting. Yang utama ada nuclei pontis yang fungsinya sebagai penghantar sinyal ke cerebellum. Kemudian adanya beberapa cabang-cabang nervus cranialis, yaitu cabang 5, cabang 5 atau trigeminus, cabang 6 atau abducens, cabang 7 nervus facialis, dan juga cabang 8 itu vestibulo-cochlear. Kemudian selain nervus cranialis tadi, ada juga struktur penting merupakan di pons, yaitu jalur corticospinal dan juga corticopontine. Kemudian lanjut ke bagian terakhir dari truncus cerebri atau batang otak, yaitu medula oblongata. Letaknya itu di antara pons dan juga medula spinalis, sehingga sebagai pembatas antara bagian dari penyalur dari bagian batang otak dan juga ke medula spinalis sebagai organ utama pada neuro. Nah, yang pertama letaknya itu ada di antara posisi medula spinalis itu, dan juga dari struktur pentingnya itu ada decussatio pyramidum, kemudian ada nucleus gracialis dan juga cuneatus yang fungsinya sebagai sensorik dorsal. Kemudian medula oblongata ini sebagai tempat keluarnya nervus 9 atau glossopharyngeus, nervus 10 atau nervus vagus, nervus 11 atau nervus aksesori, dan juga nervus 12 atau nervus hypoglossus. Kemudian lanjut kita ke soalan selanjutnya mengenai asal-usul nukleus. Nah, di sini soalnya adalah jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Sebagai contoh, kita ambil nervus 3, nervus 4, dan juga nervus 6. Nah, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Di nervus cranialis kita bahas di nervus 3 atau oculomotor, nervus 4 nervus trochlearis, dan juga nervus 6 atau abducens. Nah, dari nukleusnya sendiri, nervus 3 ini terletak di mesencephalon. Kemudian di nervus 4 atau trochlearis ini terletaknya di mesencephalon juga. Nah, untuk nervus 6 ini terletaknya di pons. Nah, untuk fungsi ototnya sendiri, nervus oculomotori itu untuk respon terhadap gerak mata. Misalkan di otot rectus superior, rectus inferior, dan juga rectus medial. Dan juga otot nervus ini fungsinya untuk menginervasi levator palpebra di bagian superior. Nah, kemudian dari nervus trochlearis ini fungsinya untuk menggerakkan atau menginervasi otot oblikus superior atau gerak mata ke bawah lateral. Nah, kemudian untuk nervus 6 ini fungsinya untuk otot rectus lateral atau abduksi mata.
Nah, kemudian apabila terjadi lesi pada upper motor neuron di nervus 3 itu biasanya minimal, nanti suplainya bilateral. Kemudian lesi upper motor neuron di nervus keempat itu sangat jarang. Kemudian untuk di nervus 6 itu tidak jelas. Kemudian untuk lesi di lower motor neuron di nervus 3 itu akan terjadi ptosis atau mata deviasi lateral inferior dan juga pupilnya akan dilatasi. Kemudian untuk nervus 4-nya itu akan diplopia saat melihat ke bawah, misalnya saat membaca. Kemudian ke nervus 6-nya apabila terjadi lower motor neuron, lesi pada lower motor neuron, mata itu tidak bisa diabduksi atau diplopia saat melihat lateral. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Yang pertama area 4, yang kedua itu area 1, 2, 3, yang ketiga area 44 dan 45, yang keempat area 22. Nah, area-area Brodmann ini memiliki fungsi untuk menggerakkan ataupun menginervasi salah satu fungsi tubuh manusia. Di sini bisa kita lihat bahwa di area 4 itu fungsinya sebagai korteks motorik primer atau inisiasi gerakan-gerakan yang standarnya bisa kita lakukan ataupun kita sadari secara sadar ataupun somatik. Nah, area 4 ini letaknya itu ada di gyrus paracentralis. Nah, kemudian selanjutnya untuk area 1, 2, 3 atau kita sebut 3, 3, 1, 2 itu merupakan korteks yang fungsinya secara sensorik. Nah, sensoriknya ini sensorik primer. Nah, korteksnya ini berfungsi untuk proses input sensorik dan letak dari area Brodmann ini adalah di gyrus postcentralis. Kemudian untuk area 44 dan 45 ini adalah kita sebut dengan area Broca, di mana area Broca ini berfungsi untuk sebagai olah bahasa pada tubuh manusia ataupun pemahaman dalam produksi bicara. Terletak dari area 44 dan 45 ini ada di pars opercularis dan juga triangularis. Kemudian untuk area 22 ini letaknya di gyrus temporalis superior, kita sebut dengan area Wernicke. Fungsinya adalah untuk memahami bahasa-bahasa yang kita dapatkan sebagai suatu informasi. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, di sini kita lihat mengapa sih wajah dan lengan itu lebih terkena pada oklusi di arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri media ini fungsinya itu untuk menyuplai permukaan lateral hemisfer, tempat homunculus motorik untuk wajah dan lengan. Nah, arteri cerebri anterior itu fungsinya untuk menyuplai permukaan medial, termasuk korteks untuk tungkai. Sehingga dari penjelasan mengenai arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior, dapat kita simpulkan bahwa oklusi di arteri cerebri media itu akan menyebabkan dampaknya akan lebih terkena di wajah dan lengan, karena dominannya di arteri cerebri media itu akan menyuplai permukaan lateral hemisfer, sehingga wajah dan lengan ini akan lebih terkena dampaknya secara dominan apabila terjadi oklusi pada arteri cerebri media. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus Willis yang terlibat. Seperti yang dijelaskan tadi untuk circulus Willis, jika arteri karotis interna yang bagian sinistra tersumbat, akan mengakibatkan aliran darah dari sisi kanan atau arteri karotis interna kanan itu akan melalui arteri komunis anterior, yang dimana perfusi arteri cerebri anterior kiri. Kemudian aliran dari arteri basilaris itu akan lanjut ke arteri cerebri posterior kiri dan lanjut ke arteri communicans posterior kiri sehingga suplai ke arteri cerebri media ke kiri. Nah, kemudian kaitannya dengan circulus Willis ini berfungsi sebagai sistem kolateral. Sehingga kita bisa kaitkan bahwa kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri ini akan
berkaitan dengan aliran darah dari sisi kanan dan juga dari aliran darah dari arteri basilaris, di mana sirkulus vilis ini sebagai fungsinya sebagai sistem kolateral. Baik, demikian penjelasan mengenai skenario yang ada dan kaitannya mengenai anatomi bagian otak dan juga vaskularisasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.